Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya mereview suatu CPU cooler yang ada di sini Sagatech. Dan di sini saya itu dikirim oleh AGS Asia Global Successindo. Disuruh untuk mereview ini apakah ini bagus atau tidak. Ini adalah Sagatech Air Cooler S Arctic. Seperti contoh yang ada di sini yang berwarna putih dan juga di sini ada RGB-nya untuk fan-nya. RGB-nya bisa diatur atau tidak, kita akan lihat aja di sini untuk reviewnya. Dan juga CPU coolernya ini dia itu dibanderol dengan harga 399.000 atau bisa dibilang 400.000 lah. Kurang lebihnya seperti itu untuk CPU coolernya yang ada di sini. Di sini itu dia itu berwarna putih dan juga menggunakan 4 pipa. Dan saya akan membandingkannya menggunakan ini ya, FF-nya ini apakah bisa dingin banget atau tidak. Dan sebelum saya mengunboxing dan juga membaca spesifikasinya dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan lupa mengucapkan bawah tika diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk mengunboxing dulu sebelum saya membahas untuk spesifikasinya yang ada di sini. Kita buka dulu isinya apa aja. Nah, di sini adalah tulisan Sagatech untuk garansinya ya. Ini garansi dari AGS. Dan juga di sini ada kertas instalisasi. Bagaimana cara pemasangannya? Nih. Dan aku buka dulu di bagian sini ada baut-bautnya semua. Dan juga ini sudah support LGA 1700 atau Intel G12 ya, jadinya aman untuk menggunakan Intel G12. Dan juga di sini sebentar, aku ambil dulu ini ya. Ini heatsinknya cukup besar kalau menurutku untuk yang ini, dan juga berwarna putih. Dari segi fan-nya tersebut berwarna putih dan juga heatsinknya berwarna putih dan juga ada tulisan X atau logo X lah. Sagatech kurang lebihnya seperti itu, tapi cocok sih. Kabelnya berwarna putih juga. Jarang-jarang ada kabel yang menggunakan warna putih seperti contoh yang ada di sini. Ya supaya lebih serasi lah berwarna putihnya. Dan di sini isinya yang lain sudah kosong ya. Nggak ada apa-apa, cuma garansi lagi ada 2 kalau nggak salah ya. Ini ada 2, mungkin kelebihan 1 sih. Dan dalamnya ada kosongan seperti ini. Dan kita lanjut untuk membacakan spesifikasinya yang ada di sini. Untuk yang ini, produk dimensinya itu sekitar 160 mm untuk yang ini. Dan jadi kalau kalian memakai casing harus lihat dulu support 160 mm atau tidak. Kalau casing kalian 160 mm itu bisa, meskipun mentok itu masih bisa ya, sama-sama 160 mm supaya dia itu bisa masuk dan tidak mentok di kacanya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga di sini menggunakan 4 pipa aluminium fins yang ada di sini ya, berwarna silver. Sangat menarik sekali, biasanya tersebut dia berwarna bronze, tapi kalau yang ini berwarna silver yang bronze-nya di bagian sini. Dan juga di sini TDP-nya 160 watt. Semua prosesor dia itu bisa menggunakan ini, yang dimana kalau prosesornya tersebut Core i3, Core i5, Core i7, dia itu cuma mentok-mentok di 120 di bawahnya lah, maupun Core i9. Tetapi kalau yang ini dia itu support sampai 160 TDP-nya, jadinya aman lah. Tapi kalau memakai ini saya anjurkan ke Core i5 maupun ke Ryzen 5 aja untuk maksimalnya. Kalau ke Core i7 maupun Ryzen 7 lebih baik menggunakan yang lebih bagus seperti contoh liquid cooler. Seperti contoh yang ada di sini ya, yang saya pajang di sini Liquid Cooler X240 Arctic. Mereknya juga dari Sagatech. Seperti contoh yang ini kalau memakai Core i7 maupun Ryzen 7. Tapi kalau menurutku yang Core i3 maupun Pentium dan juga Core i5 ini sudah lebih dari cukup memakai ini. Kita lanjutkan saja, dan di sini yaitu fan-nya 12 cm, sangat jelas sekali. RPM-nya 800 sampai 1800 RPM, yaitu sistemnya PWM menggunakan 4 pin yang ada di sini. Dan juga untuk warna RGB-nya kalau menurutku tidak bisa diatur. Yang dimana di sini jadi cuma auto RGB aja, tidak bisa diganti warna putih maupun yang lainnya lah. Kurang lebih seperti itu sih. Karena tidak ada 3 pin RGB-nya untuk mengganti fan-nya. Dan juga di sini fan bearing-nya menggunakan long life hydraulic bearing, dan juga di sini fan MTTF-nya 50.000 horse, jadinya dia itu sangat panjang sekali, bertahun-tahun lah. Dan fan power consumption-nya dia itu 2,8 watt, hampir 3 watt lah untuk yang ini. Bukan 160 watt ya, itu cuma TDP dari segi prosesornya aja. Kalau yang ini cuma tidak sampai 3 watt untuk dayanya yang ada di sini. Dan juga dia itu support sama LGA 1200, 1700, plus 5X dan juga 20XX. Kalau yang AMD hanya support di AM3 ke atas lah, sampai ke AM4. Kalau yang AM2, FM2 maupun di bawahnya AM3 dia itu belum support untuk AMD. Tetapi nggak masalah sih kalau menurutku, karena AMD kebanyakan orang-orang memakainya yang serinya Ryzen, jadinya memakai yang AM4 untuk yang AMD. Dan juga sini buatan Cina. Kurang lebihnya seperti itu dari segi spesifikasinya. Aku kasih sini dulu. Dan di sini penampakannya sangat menarik sekali sih. Yang dimana ada heatsink di bagian atasnya ini berwarna putih. Dan juga ada logo X-nya, Sagatech seperti ini.
Dan di sini baut-bautnya semua aku buka dulu, isinya apa aja. Ada thermal paste-nya sih. Ini thermal paste-nya Sigmatech. Sigmatech sama Sagatech itu sebenarnya sama ya, bukan produk yang berbeda. Dan di sini ada pengaitnya, dan juga di sini ada baut-bautnya semua ya. Dan nanti saya akan kasih tutorial di pemasangan motebooknya Intel Gen 10. Kalau yang Ryzen saya itu belum ada boardnya, jadi saya memasang di ini aja. Sekalian review menggunakan Core i5 Gen 10. Itu aja penjelasan dari saya. Kita lanjutkan saja untuk mereview CPU coolernya ini. Yo. Lanjut dari segi suhunya, yang dimana saya akan membandingkan Sagatech Airkiller S Arctic dengan stok cooler Intel dengan prosesor Core i5 Gen 10 10400F. Yang pertama, dari segi suhu Sagatech Airkiller S Arctic-nya untuk minimalnya mendapatkan 32 derajat dan juga maksimalnya di 60 derajat. Untuk minimalnya saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diam aja, dia itu mentok di 32 derajat, terbilang dingin. Kalau yang ini di bawah 35 derajat. Dan juga maksimalnya ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok di 60 derajat, terbilang dingin juga untuk yang ini. Dan lalu kita bandingkan dari segi stok cooler Intel untuk minimalnya mendapatkan 37 derajat dan juga maksimalnya di 89 derajat. Untuk pengujiannya sama pada saat idle maupun maksimal. Jadi kalau kita bandingkan dari stok cooler Intel dan juga Sagatech Airkiller S Arctic untuk minimalnya terpaut 5 derajat
dan juga maksimalnya terpaut 29 derajat. Dan kalau minimalnya terpaut di atas 3 derajat terbilang jauh. Tapi kalau yang ini 32 ke 37 kalau menurutku terbilang jauh sih, karena ini minimalnya. Dan kalau kita bandingkan dari segi maksimalnya 60 ke 89 dia itu terpaut hampir 30 derajat. Bisa dibilang ini rekomen lah untuk menggantikan stok cooler Intel. Dan Sagatec Airkiller S Arctic bisa menahan Core i5 Gen 10 mentok di 60 derajat. Dan juga ini saya tes tanpa AC, cuma ada angin dari luar aja dalam kondisi siang hari. Mungkin kalau malam hari atau menggunakan AC bisa aja di bawah 60 derajat untuk maksimalnya. Lanjut ke kesimpulan. Dengan harga 400.000 kalian mendapatkan CPU cooler yang bagus kalau menurutku, yang dimana dari segi desainnya tersebut yaitu full putih. Meskipun dari fan-nya tersebut yaitu RGB tidak bisa diubah, tapi RGB-nya ini dia tuh lebih enak dilihat jika dibandingkan dengan RGB yang lainnya. Seperti contoh saya kasih perbandingan di sini. Yang satunya ini saya tuh menggunakan CPU cooler lainnya atau merek lain lah. Kalau kalian bandingkan lebih bagusan yang CPU cooler dari Sagatec Airkiller S Arctic. Dari segi warna RGB-nya tersebut lebih enak dilihat. Dan itu salah satu keunggulannya. Dan dari segi performanya udah terbilang bagus sih. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya atau di pengujian tadi. Serta CPU coolernya ini dia tuh support LGA 1700 untuk Intel Gen 12. Jadinya aman dan juga harganya yang 400.000 ini terbilang worth it kalau menurutku. Dia bertemakan putih dan juga RGB. Jika kalian ingin merakit yang dimana bertemakan putih RGB, bukan yang putih-putih ya. Kalau yang putih-putih, kalau yang ini dia tuh tidak bisa diganti warna fan-nya. Intinya seperti itu. Dan jika kalian berminat, silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk Sagatec Airkiller S Arctic. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya melalui review power PC seperti CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.